Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kita bisa berjumpa di tempat yang penuh dengan keberkahan ini ya, di Mushola Rumah Sakit Air Bunda, Kota Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu ta'ala aw rahimallahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pembahasan tentang menu-menu untuk menghidupkan hati, yaitu tentang sholat malam ya. Tentang sholat malam. Kita mungkin sering mendengar kalimat atau kata sholat malam. Sholat malam ini ikhwan, sholat malam itu termasuk bagian dari qiyamul lail. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam. Kalau tahajud itu sudah pasti dia qiyamul lail. Tapi kalau qiyamul lail belum tentu dia tahajud. Apa yang dimaksud demikian? Tahajud itu Salat sunnah yang dilakukan seseorang setelah dia bangun dari tidur. Waktunya di malam hari ya. Meskipun tidurnya ini hanya sebentar ikhwan. Meskipun tidurnya hanya sebentar. Dan sholat tahajud ini ya, ini sangat ditekankan apabila masuk pada waktu sepertiga malam terakhir. Jadi pengertiannya qiyamul lail itu mencakup sholat tahajud. Tahajud itu termasuk dari qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu banyak cabangnya. Seperti apa? Berzikir, membaca Al-Quran di malam hari, bersolawat. Ini termasuk qiyamul lail.
Bisa dipahami ya? Jadi kalau antum baca Al-Quran nih, baca Al-Quran malam hari, jam 1 misalnya, jam 12, atau nggak bisa tidur misalnya, pernah yang ngalamin nggak bisa tidur ya? Insomnia. Insomnia itu kalau nggak salah tidur dulu tapi ya. Kalau nggak salah ya, ini ilmu yang pernah Anda dapat, yang namanya insomnia itu bukan nggak tidur, nggak bisa tidur dari Isya sampai ke subuh, bukan. Ini kalau dokter nyimak tolong dikoreksi dong. Tapi yang namanya insomnia itu udah tidur, bangun, nggak bisa tidur lagi. Nah ini namanya insomnia. Allahu a'lam bishawab ya. Ini orang medis yang lebih tahu kayaknya. Nah, kalau itu nggak bisa tidur nih atau begadang misalnya, ada urusan kerjaan sampai jam 12, nggak bisa tidur lagi. Terus antum baca Al-Quran atau berzikir atau sholat, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau antum tidur dulu nih, ba'da isya tidur sebentar aja, 10 menit, 20 menit tidur, kebangun, terus antum beraktivitas sampai jam subuh lah, menjelang subuh. Antum mengisi waktu luang itu dengan sholat misalnya. Nah ini disebut tahajud ya. Ini disebut tahajud. Agak bikin pusing ya. Mudah-mudahan yang nyimak ini paham lah ya. Jadi tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Tapi kalau qiyamul lail belum tentu dia tahajud. Kalau nggak bisa tidur, dia belum tidur nih, tahu-tahu tahajud, ini bukan tahajud namanya ya. Bisa dipahami ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan seperti biasa ya, sebuah ibadah itu pasti memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sajadah ayat yang ke-16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu orang yang melakukan tahajud atau sholat malam. Jadi yang disebut di sini adalah orang yang melakukan sholat malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang muhsin. Siapa itu orang yang muhsin? Yaitu orang-orang yang berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilam minal laili ma yahja'un
Wabil asharihum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan selalu memohonkan ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Ini ciri-ciri orang yang muhsin. Apa itu muhsin tadi? Orang yang berbuat baik. Sedangkan ikhwan ya, sedangkan hukum dari sholat tahajud ini sendiri ya, adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang sangat ditekankan ya. Bukan sunnah yang wajib, nanti bingung nanti ya. Sunnah yang wajib maksudnya apa, Ustaz? Sunnah yang wajib. Ini sunnah muakkadah adalah sunnah yang ditekankan. Sunnah ini ya telah tetap berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta ijma kesepakatan dari kaum muslimin. Ya. Jadi tahajud ini ya hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dilakukan itu lebih baik. Ya. Kalau ditinggalkan antum tidak berdosa. Ingat ya, ketika ditinggalkan maka antum tidak berdosa. Tapi apa? Rugi. Ya. Kalau meninggalkan sunnah muakkadah. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, salat tahajud ini ya, ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Salat tahajud itu memiliki banyak keistimewaan. Kalau antum bisa melakukannya, maka segera dilakukan. Kebaikan jangan ditunda. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, thalabul ilmi, harus menegakkan sholat malam. Di antara keistimewaan sholat tahajud, yang pertama, sholat ini adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Sholat tahajud adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Karena Nabi Muhammad SAW ya, beliau pernah bersabda, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdolus sholah ba'dal faridotun sholatul lail. Sebaik-baiknya puasa ya, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi sholat tahajud ini adalah sebaik-baiknya sholat.
Kemudian di antara keistimewaan dari sholat tahajud yang kedua, tahajud ini merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Tahajud ini merupakan suatu kemuliaan ya, kemuliaan bagi seorang mukmin. Di antara hadisnya dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, malaikat Jibril mendatangiku, lalu dia berkata, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Ketika kita bisa bangun untuk sholat malam, ya, itu merupakan tanda kemuliaan bagi diri kita. Dan di sini malaikat Jibril alaihi salam berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau kamu mau hidup, ya hiduplah apa ya bahasa linggonya, kehendak kamu lah gitu nah. Tapi ingat, kamu nanti bakal mati. Maksudnya apa? Nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan nasihat ini, Ikhwan, juga dipakai untuk kita. Kita mau hidup sesuka hati kita, monggo silakan. Mau sholat, mau nggak sholat, mau zikir, mau nggak zikir, mau bersolat, mau nggak sholawat, silahkan. Ya. Allah nggak rugi. Tapi ingat, kamu akan mati dan dimintai pertanggungjawaban. Itu aja. Ya. Kemudian cintailah seseorang sekehendakmu. Tapi ingat, nanti kau akan berpisah dengannya. Cinta sama keluarga, sama istri, sama anak ya. Cinta biasa aja, jangan berlebihan. Aku kalau datang kamu deh, aku mati nanti deh. Bakal mati beneran nanti, ya. Cinta sewajarnya. Karena apa? Nanti kita bakal berpisah. Kemudian beramallah sekehendakmu, nanti kau akan dibalas. Nah, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak ketergantungan dia dengan manusia. Jangan sekali-kali merasa tergantung dengan manusia. Kemudian di antara keistimewaan dari sholat tahajud ini yang ke berapa? Yang ketiga ya. Sholat tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang solih. Sholat tahajud ini kebiasaan orang-orang solih. Jadi orang-orang solih terdahulu mereka terbiasa dengan sholat malam. Terbiasa dengan sholat malam. Kalau bisa ikhwan, tidak ada yang tahu seisi rumah ya. Kalau kita sholat itu nggak ada yang tahu. Atau kita punya ruangan khusus atau tempat khusus yang tersembunyi ya. Entah itu di kamar kita ya, ketika istri lagi tidur ya, kita sholat. Ketika kita selesai sholat, bangunkan istri ya. Kalau dia tidak mau bangun, boleh dipercikkan air ya. Kemudian diajak sholat berjamaah. Tidak apa-apa. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Kemudian di antara keistimewaan dari sholat tahajud ini yang keempat adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sholat tahajud. Apalagi ketika sendirian nih, kawan. Boleh pakai lampu yang redup ya, kita sholat.
Biasanya ini terjadi ketika di fase awal-awal hijrah biasanya. Ya. Ketika baru kenal kajian gitu kan, baru kenal agama Islam, semangatnya masya Allah ya. Sholat sunnah rawatib itu kayaknya tidak pernah tinggal ya. Sama ada masalah, betul, masya Allah. Ya Mumtaz. Ketika ada masalah, apalagi masalah ekonomi, tahajudnya kenceng banget. Yang biasanya 2 rakaat jadi 8 rakaat kayaknya. Ya. Berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, halal berkah ya Allah. Ya. Gitu terus. Tapi kalau udah naik dikit, mulai lupa, mulai ditinggalkan. Yang tersisa cuma apa? Cuma salat wajibnya aja. Itu pun telat-telat salat wajibnya. Ini banyak terjadi ya. Ketika dibukakan pintu dunia sedikit, udah silau. Ya. Jenggotnya mulai dipotong. Kenapa dipotong? Kayak gak cocok sama muka aku, Ustaz. Aduh. Ada orang model kayak gini ya. Kemudian celananya mulai turun. Dulu agak setengah betis. Agak gembur-gembur gitu lah celananya. Kemudian agak ngecil, akhirnya isbal lagi. Kemudian sholat sunnahnya mulai ditinggalkan. Yang tersisa cuman sholat wajib. Itu pun telat. Ngapa belum ke masjid? Agak dulu, belum qomat juga. Nunggu koma. Ini bahaya dan ini bukan pertanda yang baik ya ikhwan ya. Coba kita flashback masa-masa di awal kita kenal kajian. Awal-awal hidayah menyapa. Pasti kita ada rasa-rasa rindu ke sana ya. Mulai semangat kajian ya. Semangat berangkat kajian, nggak tahu hujan, panas, di sana ada kajian, datangin ya. Jangankan gerimis, hujan deras aja tahan beli mantel. Ini gerimis sedikit mendung, ndak kajian. Alasannya Afwan Ustaz mendung. Ini perlu diintrospeksi diri ya. Nanti ada bab tentang muhasabah insyaallah setelah ini ya. Dan keistimewaan dari sholat tahajud ini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keistimewaan sholat tahajud yang kelima adalah menjadi penghapus dosa. Ini dosa-dosa kecil ya. Dosa besar itu dapat dihapus dengan cara bertaubat. Kalau dia bertaubat, insya Allah dosanya akan dihapuskan. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Itu pun kalau orang ini mati dalam keadaan syirik. Bisa dipahami ya? Dan di antara keistimewaan salat tahajud yang keenam adalah menjauhkan diri dari dosa. Menjauhkan diri dari dosa. Untuk antum bikin bikin schedule, challenge untuk diri sendiri. 1 pekan dulu lah, gak usah lama-lama. 1 pekan ini bisa ndak mengerjakan sholat sunnah ya, di luar sholat sunnah rawatib, tahajud ya, sholat duha. Kemudian takbiratul ihram bersama imam. Bikin challenge. Sekali-sekali enggak apa-apa, ikhwan. Atau 21 hari lah. Biasanya ini 21 hari ini membentuk kebiasaan. Ya. 21 hari itu membentuk kebiasaan. Usahakan sebelum azan ya, kita sudah siap berangkat ke masjid. Jangan nunggu belum qomat. Belum qomat, lagi dulu lah. Kecuali ada uzur ya. Uzurnya itu apa? Ada kepentingan yang mendesak, kemudian sakit perut ya atau sakit, itu boleh
ditunda sholatnya. Bahkan ketika kita sholat, kita merasa mules misalnya, itu boleh membatalkan sholat ya. Makruh apabila kita sholat dalam keadaan menahan buang hajat ya. Itu seperti itu. Ini kalau bisa kita challenge diri kita 21 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram dan sholat sunnah di luar sholat sunnah rawatib. Dan di antara keistimewaan ya, sholat tahajud yang ketujuh ya. Sholat tahajud ini ikhwan, ini adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau SAW baru memasuki kota Madinah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam, wa ta'imut ta'am, wasilul arham, wasalul billaili wan nas niyamu, tadkhulul jannata bisalam." Kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai manusia, ya ayuhan nas, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Ini sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan ikhwan. Ya ayuhan nas, afsus salam, tebarkanlah salam. Tapi sebagian dari kita ikhwan ya, ini memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal ya. Dan ini ada kekeliruan di sini ya. Selagi dia muslim ya, kita ucapkan salam. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ini hadis anak TK udah hafal ya harusnya ya. Hadis menebarkan salam. Ajarkan anak kita kalau ketemu orang salam. Assalamualaikum gitu ya. Tapi jangan juga dibuat-buat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini biasanya di TK-TK biasanya ya. Ini perlu diperbaiki. Dan ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, kawan. Ketika kita berjumpa dengan kaum muslimin, kita ucapkan salam. Tapi Ustaz, ada ini pernah salam sama dia tidak dijawab, Ustaz. Itu urusan dia sama Allah. Ya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Ini sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan. Kemudian wa'atimut ta'am, dan berilah makan. Berilah makan manusia. Kemudian wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Silaturahmi ini banyak disalahartikan ya. Yang namanya silaturahmi itu menyambung apa ya? Hubungan orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya. Paman, ya, kakek, sepupu, ini silaturahmi, silaturahim. Ya. Kalau ke temen itu bukan silaturahim namanya, ya, tapi menyambung ukhuwah. Tapi di Indonesia ini sudah lengket kayaknya ya. Aku nak menyambung silaturahmi dulu sama kau nih. Silaturahmi dari mana? Ibu kita juga sama gitu kan? Nggak bersaudara kok jadi silaturahim. Jadi seperti itu. Kemudian sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat.
Kemudian di antara keutamaan tahajud ya, yang ke-8 ya, adalah salat malam sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda ketika ditanya tentang tingkatan dalam derajat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, it'amut li ta'ami walinul kalami walisanat wa salatu bil laili wan nas niyamu. Kata Rasulullah SAW, memberi makan, ucapan yang santun, dan salat malam, salat di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Ini di antara tingkatan derajat ya. Kalau kita bisa memberikan makan ya, itu lebih utama ya kawan. Kalau kita bisa traktir makan, tapi ingat traktir makan juga tidak sembarangan ya. Usahakan yang makan makanan kita ini ya, yang kita traktir ini orang yang bertakwa ya, orang yang sholat. Lebih utama kalau orang yang sholat, karena jelas dia seorang muslim. Kalau dia tidak sholat itu diragukan keislamannya. Bayangkan nih, Islamnya seseorang itu diragukan gara-gara apa? Gara-gara sholat. Karena pembeda antara kaum muslimin dan orang kafir itu apa? Meninggalkan sholat. Kalau mau traktir makan ya, usahakan itu orang-orang yang bertakwa. Sini, boleh sholat sini. Ya. Jadi kita harus lebih bijak ketika kita mau bersedekah. Karena kita semangat nih, ya boleh, monggo silahkan ya. Nggak haram, nggak sampai derajat haram ya. Tapi usahakan ketika kita mau traktir makan itu orang yang bertakwa. Semangatnya gimana? Kita bagi-bagi makanan ya di pinggir jalan. Antum nggak tahu ikhwan ya. Yang kita bantu itu terkadang ekonominya lebih besar daripada kita. Gitu. Contoh, kita ambil studi kasus nih. Tukang parkir misalnya. Oh, kita yang bagi-bagi nasi kotak itu, nasi kotak 10 ribuan, ngasih dia kan. Kasihan kita lihat dia kerja panas-panas gini kan. Panas-panas. Dia sekali narik motor berapa dapatnya? 2.000 rupiah. Dikalikan 100 motor berapa? Harus tuh. Hah? Banyak nggak kira-kira? Gaji antum UMR. Itu satu hari dia. Bayangin kalau 24 hari kerja. Ya? Karena kita pernah ketemu, ini masih di studi kasus ya. Tukang parkir, ya, anaknya bisa kuliah kesehatan, bagian medis lah. Ya. Mobilnya 2. Antum punya mobil nggak? Nggak punya kan, sama berarti gitu. Ya. Rumahnya baru dan nggak sedikit bangun uang untuk bangun rumah, kawan. Nah, makanya kita katakan lebih bijak ketika kita mau bersedekah. Oh ya sudah, Ustaz, aku mau sedekah ke panti asuhan. Ya. Wallahualam, aneh belum pernah ketemu panti asuhan yang di sini ya, di sini maksudnya ya, yang benar-benar memelihara anak yatim. Itu biasanya orang dari dusun-dusun yang nggak sanggup lagi sekolah dibawa ke panti. Kadang juga di sana anaknya apa? Pacaran, merokok, ya. Pernah subuh-subuh kita lewat, ya, olahraga pagi-pagi, mereka sedang dengar lagu, musik apa yang keras itu? Masih mending, Bu. Ini apa, musik kayak remik gitu loh, di organ-organ gitu loh. Nah, subhanallah, ini gimana ini? Ya. Kita tadinya mau kasihan, mau simpati gitu loh. Makanya kita harus lebih berhati-hati, lebih bijak dalam bersedekah, ya kawan. Kemudian kita sholat malam, ya, sholat malam di waktu orang lain sedang tidur. Ini sholat malam ini, tahajud ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Bahkan di kalangan para penuntut ilmu ini sebuah aib, ya. Sebuah aib kalau tidak sholat tahajud.
Sholat itu ikhwan, sebaik-baiknya sholat itu di rumah. Sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib baru kita di masjid. Atau mau ba'diyah, mau qobliyah, itu lebih utama di rumah ikhwan. Makanya sering kan anak ingatkan bahwasanya sunnahnya itu ada jarak antara azan dan iqamah. Karena apa? Bisa jadi di rumah dia sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, kemudian dengar iqamah, apa yang dilakukan? Batalkan. Terus gimana Ustaz? Nanti kita nggak dapat pahalanya dong sholat sunnah rawatibnya. Kita sudah dapat pahala niat. Ataupun kita nggak sempat sholat di rumah atau di kamar ya. Kita sebelum azan kita udah di masjid, kemudian azan selesai kita sholat sunnah. Belum selesai sholat sunnah, terdengar iqamah, maka harus dibatalkan. Karena apa? Tidak ada sholat setelah iqamah. Ketika iqamah dikumandangkan, maka sholatnya harus dibatalkan. Tapi kalau mendekati akhir, misalnya tahiyat akhir, maka harus diselesaikan dulu ini sholatnya, sholat sunnahnya. Bisa dipahami ya? Dan sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah 9 keistimewaan sholat tahajud. Lantas bagaimana cara sholat tahajudnya Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Baik ketika beliau sedang mukim di Madinah atau sedang safar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, apabila Rasulullah SAW melakukan sholat malam, beliau berdiri hingga telapak kakinya merekah. Telapak kakinya apa ya? Kayak keram itu ya, mungkin merekah ya, kaku gitu ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini semua? Kenapa kamu sholat tahajud? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi, ikhwan. Nabi ditanya seperti itu, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa sih kamu sholat? Kan kamu dosanya sudah diampuni sama Allah. Dosamu yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyatu, afala akunu abadan syakuron? Wahai Aisyah, apakah nggak pantas aku ini menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini sekelas Nabi, ikhwan, masih sholat malam. Apalagi kita yang mungkin setahun, 2 tahun baru kenal kajian. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun lah kenal kajian, udah nggak mau lagi sholat tahajud. Beda sama saat-saat kenal kajian dulu. Saat-saat awal kenal kajian. Atau kata Bang Zul tadi, ketika ada masalah ya. Tapi ada masalah ya, ada problem yang menjadikan dia lebih dekat kepada Allah itu lebih utama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, daripada nikmat yang membuatmu jauh dari Allah. Usaha kita rugi, misalnya bangkrut, kita ditipu orang ya, kita dizolimin orang ya, kita merasa menjadi manusia yang terzolimi lah ya. Kemudian kita sholat malam ya, lagi enak-enak tidur, kebangun karena ada masalah tadi, mungkin kan usahanya agak drop ya, bangun, ambil wudu, sikat gigi, sholat ya, dia berdoa, dia menangis, dia minta kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan nikmat yang menjauhkan dia dari Allah. Kalau tidak salah sering kita bahas ya, seseorang itu bisa diuji dengan kemiskinan. Seseorang ini bisa dia lulus dari ujian kemiskinan. Tapi kalau ujian kekayaan ya, dilapangkan harta, ini biasanya agak susah.
Dibukakan sedikit pintu dunia, udah nggak mau lagi dia datang kajian ya. Dulu awal-awal kajian dulu HP kontaknya ini isinya nomor ustadz semua. Awal-awal kenal kajian, ya. Ini HP-nya isi nomor HP-nya, kontak HP-nya isi nomor ustadz semua. Tapi setelah lama udah mulai, wah ini kayaknya buka usaha jualan sirwal yang cocok nih, karena banyak temen yang ikhwan kajian. Mulai disibukkan dengan perkara dunia. Orang kajian dia buka lapak. Ngapa tidak masuk lagi ya? Nyimak dari sini saya akan dengar. Gimana? Jadi momen-momen tabligh akbar ini benar-benar ditunggu sama dia. Apakah haram? Enggak haram. Ya. Enggak haram, tapi apa? Sayang gitu loh. Ya. Sayang kalau seperti ini. Kecuali mungkin ya kita punya karyawan ya yang bisa jaganya ya, atau akhwat ya. Boleh ya. Terus kapan waktunya? Waktu ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam. Tadi sedikit sudah kita jelaskan ya, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam itu adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kalau sekarang kira-kira jam berapa ya sepertiga malam terakhir? Jam 3-an ya, jam 3 ke bawah, 3.15 mungkin ya, setengah 4 ya. Ini waktu yang utama. Habis sholat tahajud, boleh kita tidur sebentar. Boleh tidur dulu. Nanti azan subuh, bangun, ya, wudhu lagi, baru sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah sebelum fajar itu di rumah, baru berangkat ke masjid. Ini kalau bisa. Ya. Kalau tidak bisa, tapi Ustaz, masjid kami itu cepat komatnya Ustaz. Sholatnya di mana? Di masjid, tidak apa-apa. Terkadang ikhwan, ya, ketika ingin melakukan sholat malam, ya, kita merasa berat. Pernah ngalamin nggak tuh? Sering mungkin ya, sering sekali. Ya. Pengen sholat tahajud, tapi kok nggak bangun. Alarm ini jaraknya cuma 2 menit kayaknya. Ya. Hidup semua alarmnya. Ya. Mending dimatiin, masih bangun berarti. Ini nggak dengar sama sekali. Ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang pernah mengalami. Dan yang akan kita bahas saat ini apa? Sebab-sebab yang bisa memudahkan kita untuk sholat malam. Apa sih penyebabnya seseorang ini kok bisa bangun sholat malam? Karena hukum asal ibadah ini, ikhwan, ini harus dipaksa. Langkah kaki kita ini harus dipaksa untuk datang ke masjid. Ini datang lagi statement baru. Ngapa nak ke masjid, Ustaz? Apa tak boleh sholat di rumah? Emangnya nggak sah sholat di rumah? Ya. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dosanya apa? Karena nggak sholat berjamaah. Dan di antara sebab-sebab ya, yang memudahkan seseorang itu bangun sholat malam, ya, yang berkaitan dengan lahir dan batin itu ada 7. Yang berkaitan dengan lahirnya saja itu ada 4. Yang pertama apa? Tidak banyak makan. Tidak banyak makan yang menjadikan dia banyak minum. Biasanya kalau orang banyak makan, banyak minum, ini banyak tidur, betul. Sebagian ulama banyak menasihatkan ya, jangan banyak makan sehingga banyak minum, lalu kalian banyak tidur. Ya. Kalau antum malamnya ini makan berat, ya, jam 7 ke atas makan berat, ini biasanya itu sulit untuk bangun tahajud. Jangankan tahajud, bangun subuh aja biasanya berat. Ya. Kalau sekali 2 kali mungkin enggak apa-apa, tapi kalau udah sering nggak bangun subuh, berarti bukan
apa ya? Ini hatinya yang bermasalah gitu loh. Ya, jangan-jangan hatinya sudah mati. Ya. Ini kalau banyak tidur dan banyak makan. Makanya kalau antum mondokkan anak, ya, mungkin Abu Rus itu berpengalaman ketika mondokkan anak, coba tanya di pondok, tanya anaknya ketika di pondok, makannya apa anak tadi? Biasanya kan makannya kalau ada yang pakai nampan ya, nampan 5 orang ya, 5 orang, porsi anak sama antum 2 orang itu buat 5 orang. Ya. Bukan berarti pondok tidak mampu untuk memberikan makan yang mencukupi. Biar apa? Faedahnya biar santrinya nggak banyak makan, yang menyebabkan dia banyak tidur. Orang yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur itu hafalnya lemah biasanya. Ya. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur itu hafalannya lemah. Karena terlalu kenyang itu bisa menurunkan kecerdasan. Allahu a'lam. Ya. Tapi memang betul. Ya. Setelah kita riset, ya, ketika di pondok dulu, ini teman-teman yang hobi jajan nih, wah pagi ini makan nasi uduk sama gorengan 3, ya, pakai telur. Jam 10 ini ada namanya Bu Ayu keliling mbak gorengan, beli gorengan jam istirahat. Ya. Siang nggak mau makan ini di matam, di tempat makan nggak mau, pesen nasi Padang. Ya. Sore cilok belinya, somai gitu kan, atau sate keliling yang pakai apa namanya itu di kepala keliling gitu kan. Malam pecel lele, ya, atau ayam goreng gitu ya. Nasinya 2. Atau nasi-nasi sisa yang di matam tadi dikumpulin dibawa ke tempat nasi goreng, minta tolong gorengkan, ya. Ini luar biasa ya kawan, ya. Orang iqomah baru dia bangun subuh. Kalau nggak digeder-geder sama lajnah, nggak bangun dia. Ini repot ya. Makanya usahakan jangan banyak makan dan banyak minum yang mengakibatkan kita banyak tidur. Kemudian yang menyebabkan seseorang mudah untuk bangun sholat malam, ya, jangan letihkan tubuh ketika siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan organ tubuh dan otot, ya, atau terlalu capek, karena semua itu bisa mengundang tidur. Jadi usahakan jadi manusia yang apa? Kalau bahasa yang kekinian nih, morning person. Ya. Jadi manusia yang bangunnya lebih pagi. Ya. Kalau kerjanya nggak terlalu berat, insya Allah bisa. Caranya gimana? Nanti insya Allah kita bahas. Tidurnya juga jangan terlalu malam kalau tidak ada kepentingan. Soalnya dia seorang security atau dia dagang ya malamnya, mungkin bisa tidur dulu. Kalau dia tidur dulu sebentar, ini disebut apa tadi? Kalau dia tidur dulu, baru salat namanya apa? Tahajud. Kalau dia nggak tidur, namanya apa? Qiyamul Lail. Ya, ini perbedaannya. Tahajud itu sudah pasti Qiyamul Lail. Qiyamul Lail belum tentu tahajud. Kemudian di antara hal yang memudahkan, ya, seseorang untuk bangun mengerjakan sholat malam, ya, jangan pernah meninggalkan tidur siang, agar, ya, dia dimudahkan untuk bangun sholat malam. Tidur siang, ikhwan, ya. Ini kita menyelisihi syaitan, ya. Karena apa? Syaitan tidak tidur siang. Nggak ada tidurnya syaitan. Kita usahakan tidur siang. Dan lebih utama itu, ya, kita pernah dapat faedah tidur siang itu sebelum zuhur. Nggak usah lama-lama. 10 menit, 15 menit udah mencukupi insya Allah. Ya. Ba'da zuhur baru beraktivitas lagi. Ya. Ini kalau bisa. Ini sunnahnya ya. Sunnahnya kalau bisa dilakukan. Kemudian di antara hal-hal yang memudahkan seseorang untuk bangun sholat malam, ya, jangan banyak melakukan dosa pada siang hari, karena hal itu bisa mengeraskan hati dan menghalangi dari sebab-sebab turunnya rahmat.
Kalau siangnya banyak dosa. Gimana Ustaz? Nggak banyak dosa. Baru buka HP, udah dosa semua isinya. Ya. Baru buka Instagram, udah isinya dosa semua. Ya. Udah coba follow yang akun-akun dakwah misalnya. Tapi di algoritmanya keluar musik-musik yang aneh-aneh. Itu dosa semua ya kawan. Ya. Lebih selamat apa? Nggak usah pakai sosial media kalau tidak ada kepentingan. Kecuali kalau kita ini bisnis, ya, jualan, dagang, ya boleh, monggo silakan. Hukum asalnya apa? Mubah. Karena ini bagaikan pisau bermata dua. Kita bisa diberikan manfaat dari sini, atau kita bisa diberikan kerugian dari sini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita banyak melakukan dosa di siang hari, maka kita akan sulit untuk melakukan sholat tahajud. Inilah yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk bangun sholat tahajud. Ya. Ini adalah sebab-sebab agar dimudahkan seseorang melakukan sholat malam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah tentang bab muhasabah ya. Muhasabah itu lebih ke introspeksi diri. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.